Akreditasi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farrozi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang akreditasi. Jadi, akreditasi itu mungkin dari beberapa teman-teman itu sudah mengetahui atau tidak asing di telinga teman-teman terkait masalah akreditasi. Nah, tapi ada beberapa juga dari teman-teman kita yang mungkin tidak mengetahui tentang akreditasi tersebut. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan akreditasi. Nah, jadi akreditasi itu merupakan upaya Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi untuk menilai dan menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Nah, jadi akreditasi itu adalah suatu penilaian untuk lembaga tersebut. Apakah dari madrasah atau sekolah tersebut itu sekolah tersebut bisa memfasilitasi dalam terlaksananya pembelajaran dengan baik di sekolah tersebut. Nah, itu adalah jadi pada intinya akreditasi itu adalah suatu penilaian terhadap lembaga. Nah, baik, langsung saja kita lanjut ke yang selanjutnya. Ternyata akreditasi itu mempunyai standar-standar yang harus dimiliki oleh lembaga tersebut. Nah, dan yang saya ketahui tentang standar yang harus diakreditasi ternyata ada 8 standar akreditasi. Nah, di sini apa saja sih 8 standar akreditasi itu? Nah, yang pertama itu tentunya standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir itu ada standar penilaian. Nah, jadi standar-standar ini itu yang dinilai nanti ketika lembaga itu menjalankan akreditasi, baik itu dalam standar kompetensi lulusannya. Nah, nanti itu dinilai lulusannya ini, lulusan dari lembaga tersebut kemana saja dan dia bekerja sebagai apa, fungsinya sebagai apa. Nah, terus nanti juga ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, standar kependidikannya itu baik akreditasi itu menilai dari tenaga pengajarnya, dia akan menilai itu. Nah, standar-standar ini standar akreditasi yang 8 ini harus dipersiapkan oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan akreditasi nanti. Nah, jadi ketika tadi sudah mengetahui 8 standar yang harus dipenuhi, nah nanti lembaga juga harus memenuhi persyaratan dari akreditasi. Apa saja sih persyaratan yang harus lembaga persiapkan untuk melaksanakan akreditasi nanti? Nah, jadi langkah yang pertama atau persyaratan yang pertama dalam akreditasi itu nanti pastinya yang pertama itu memiliki surat keputusan pendirian atau operasional sekolah. Terus yang kedua itu memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. Yang ketiga itu memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat itu memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima itu melaksanakan kurikulum yang berlaku. Nah, dan yang terakhir ini telah menamatkan peserta didik. Artinya persyaratan-persyaratan ini harus dipenuhi oleh lembaga tersebut, baik itu dari memiliki sarana prasarana yang cukup, artinya layak untuk peserta didiknya, dan juga memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Misalnya dalam pembelajaran IPS, tentunya gurunya itu juga harus lebih kompeten, lebih tahu dari pelajaran tersebut. Nah, itu juga syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika nanti melaksanakan akreditasi tersebut. Dan juga sekolah itu
harus menjalankan kurikulum yang sedang berlaku. Misalnya, contohnya sekarang itu kurikulum yang berlaku itu yaitu kurikulum Merdeka. Tentunya lembaga itu harus menjalankan kurikulum Merdeka. Nah, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut sebelum menjalankan akreditasi. Nah, baik, langsung saja untuk yang terakhir dari akreditasi dari saya itu. Tadi kan kita sudah membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan akreditasi. Terus ada 8 standar akreditasi yang harus dipersiapkan juga yang dinilai oleh badan akreditasi. Terus ada syarat-syarat untuk akreditasi. Nah, jadi sekolahan itu atau lembaga tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh badan akreditasi. Nah, langsung saja yang terakhir juga, ini pasti ada yang bertanya juga tentang apa sih tujuan atau fungsi dari akreditasi tersebut. Nah, jadi akreditasi itu fungsi atau tujuan dari akreditasi itu yaitu untuk memberikan gambaran terkait kinerja sekolah dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Nah, jadi itu tadi bahwa lembaga yang sudah diakreditasi yaitu memberikan gambaran terkait kinerja. Jadi lembaga yang sudah diakreditasi dinilai dari kinerjanya, baik dari produktivitas, efisiensi, dan inovasi dari lembaga tersebut. Dan juga akreditasi itu memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah yang telah diakreditasi menyediakan layanan yang telah memenuhi standar akreditasi nasional. Jadi lembaga atau sekolah yang sudah diakreditasi itu yaitu memberikan jaminan kepada publik, baik itu jaminan terhadap fasilitasnya, terus baik itu dalam inovasi di sekolah tersebut. Nah, itu sudah terjamin ketika lembaga tersebut sudah diakreditasi. Nah, itu bahwasanya lembaga yang sudah diakreditasi itu udah dijamin standar akreditasi nasionalnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah akreditasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.